Petikan dari Liang Sunyi. Malam itu turun perlahan, seakan membawa selimut sunyi yang menutup seluruh pemakaman. Tanah merah di atas makam Haji Salman masih lembab, menandakan duka keluarga itu masih baru. Lampu-lampu kecil yang dipasang keluarga memantulkan cahaya kekuningan, menciptakan suasana sendu yang merayap sampai ke tulang. Di antara semua kesedihan itu, berdirilah Arman, seorang pemuda yang baru kali itu menyadari betapa beratnya kehilangan seseorang yang selama ini ia abaikan. Arman menggenggam batu nisan erat-erat, seolah ingin menarik kembali sosok ayah yang sudah terkubur. "Ayah, aku datang," ucapnya lirih. Hanya suara jangkrik yang menjawab, namun dalam hatinya ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Malam itu terasa berbeda, terlalu sunyi, terlalu dingin. Arman menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku ya, maafkan aku yang selama ini selalu membantah. Aku sibuk mengejar hidupku sendiri, sampai aku lupa bahwa hidup ayah hampir habis." Ia tidak tahu pada siapa ia berbicara, tapi kata-kata itu akhirnya keluar setelah bertahun-tahun ia pendam. Tiba-tiba angin dingin menyapu wajahnya. Dingin yang bukan seperti biasanya. Dingin yang membuat tubuhnya seolah bergetar dari dalam. Arman menunduk, memegang tanah. Dan saat itulah ia mendengar sesuatu, lirih seperti suara tercekik dari kejauhan. "Arman?" Arman terhuyung mundur. "Siapa itu?" Suara itu muncul lagi. "Arman." Arman membeku. Itu suara yang hanya ia dengar dalam kenangan. Suara yang dulu sering memanggilnya untuk sholat, yang ia abaikan. Suara yang dulu sering meminta ditemani makan, yang ia jawab dengan, "Nanti ya, masih main." Itu suara ayahnya. "Pa." Arman gemetar. "Ayah?" Tidak ada jawaban beberapa detik, hanya keheningan, dan kemudian suara itu kembali. "Arman, dengarkan ayah." Arman meneteskan air mata. "Ayah, apakah ini mimpi? Apakah ayah benar?" Suara itu lirih, seolah datang dari bawah lapisan tanah tebal. "Bukan mimpi. Ini kesempatan terakhir ayah kepadamu, seperti kesempatan terakhir untuk ayah yang sudah hilang." Arman jatuh berlutut. Tubuhnya melemah. "Ayah, bagaimana keadaan ayah di sana?" Sunyi. Lalu, gelap, nak. Gelap yang tak bisa kau bayangkan. Tidak ada suara manusia, tidak ada cahaya, hanya penyesalan yang datang bertubi-tubi. Arman menutup wajahnya. "Ayah orang baik. Semua orang bilang begitu. Masa ayah menderita?" Suara itu terdengar seperti napas yang tersendat. "Arman, dikubur bukan tentang apa kata orang, tapi apa yang benar-benar kita bawa." Arman terdiam. Ayah menyesal karena terlalu banyak hal kecil yang ayah sepelekan. "Hal kecil?" "Iya, hal kecil. Saat ibumu menangis diam-diam karena ayah terlalu sibuk bekerja. Saat ayah menunda sedekah karena merasa sudah cukup memberi. Saat ayah menunda sholat karena rapat dianggap lebih penting." Suara itu terdengar seperti tangis yang ditahan. "Di dunia itu terlihat kecil, tapi di sini semua ditimbang." Arman menangis semakin keras. "Ayah,
Mengapa ayah ceritakan ini padaku? Agar kau tidak menjadi seperti ayah. Arman memukul dadanya sendiri. Tapi justru aku lebih buruk ya. Aku sombong, aku malas, aku jarang pulang. Aku bahkan tidak sempat meminta maaf saat ayah masih bernapas. Lalu suara itu berkata pelan, penuh kasih sayang yang bahkan kematian tidak mampu merenggutnya. Arman, selama kau hidup, kau masih bisa memperbaiki semuanya. Angin kembali bertiup. Suara guntur terdengar jauh di balik gunung. Arman merasakan sesuatu memeluk hatinya, campuran antara takut dan harapan. Ayah, berbisik Arman. Apa yang harus aku lakukan supaya ayah tenang dan supaya aku tidak menyesal seperti ayah? Suara itu semakin pelan, seolah waktu berbicara ayahnya hampir habis. 3 hal, nak. Arman mendekatkan telinganya ke tanah, seolah bisa mendengarnya lebih jelas. Pertama, bahagiakan ibumu. Tangisannya adalah saksi yang akan berbicara keras di alam ini. Arman menggigit bibir, merasa bersalah. Kedua, jangan tunda kebaikan. Sekecil apapun, sedekahmu adalah cahaya yang ayah kurang dulu. Arman mengangguk walaupun ayahnya tak melihat. Dan ketiga, suara itu terputus sebentar, seperti menahan rasa sakit. Jaga sholatmu, karena itu adalah perisai terbesar di sini. Ayah mengabaikannya. Dan kini ayah sendiri yang merasakan akibatnya. Arman menangis terseduh-seduh sampai dadanya sakit. Ayah, aku janji akan berubah. Suara itu semakin samar. Arman, doa anak adalah cahaya paling indah yang bisa sampai ke sini. Kemudian sunyi. Sangat sunyi. Angin berhenti, bulan tertutup awan. Suara jangkrik pun menghilang seolah alam menahan napas. "Pa!" Arman memanggil lagi. "Ayah!" Tidak ada jawaban. Tangannya menggali sedikit tanah, tidak sadar apa yang ia lakukan. "Ayah, jangan pergi. Aku belum siap kehilangan ayah." Lalu satu hembusan angin terakhir datang. Lembut, hangat, seolah sebuah sentuhan tangan, dan sebuah bisikan terakhir terdengar. Sebegitu lembut hingga Arman sulit memastikannya. Sudah saatnya ayah pergi. Tapi kau lanjutkan hidupmu. Arman menangis lama, sangat lama, sampai tubuhnya lemas. Namun ketika ia bangkit, ia bukan Arman yang sama. Esok harinya tetangganya terkejut melihat perubahan itu. Arman membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ia menemani ibunya ke pasar, tersenyum dan menggandeng tangannya. Ia datang ke masjid tepat waktu, bahkan sebelum azan. Ia mulai bersedekah, meskipun dompetnya pas-pasan. Ia memperbaiki hubungan dengan teman-temannya. Ia meminta maaf pada orang yang pernah ia sakiti. Dan setiap malam Jumat, Arman selalu datang ke makam ayahnya. Ia duduk, membaca doa, dan berbisik, "Ayah, ia hidup lebih baik sekarang. Semoga setiap kebaikanku menjadi cahaya untuk ayah di sana." Angin malam berhembus lembut, dan entah hanya perasaan atau benar-benar terjadi, Arman merasa ayahnya tersenyum.